Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 28 Februari 2021, kita akan melaksanakan ibadah Minggu Prapaskah yang kedua. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik, karena sekalipun pandemi dan kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah bersama di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk dapat beribadah. Saya percaya saudara-saudara sudah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan hari ini. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan di GKJ Jakarta dapat dibaca di Warta Gereja melalui website www.gkjjakarta.org. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Hosea Sudarna STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku demikian. Ibadah Minggu Prapaskah II ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapa dan saudara, Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham akan memberikan seorang anak laki-laki ketika Abraham berusia 99 tahun. Bagi Paulus, Abraham menerima berkat janji Tuhan tersebut bukan karena ketaatannya pada hukum Taurat, melainkan karena imannya. Abraham siap menjalani hidupnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Sebaliknya, Petrus ternyata tidak siap dengan rancangan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dengan tema berani hidup dalam rancangan Tuhan. Itu mengajak kita untuk berani berkata, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Api menjadi simbol keinginan daging atau hawa nafsu. Api yang dipadamkan dalam ibadah minggu-minggu Prapaskah hendak memberi gambaran perjalanan menuju kematian, turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati dengan mematikan keinginan daging. Yesus menyadari waktunya makin dekat menuju penderitaan dan kematian. Memadamkan api berarti mematikan keakuan, keinginan daging atau hawa nafsu. Dalam minggu Prapaskah kedua ini, marilah kita padamkan sikap bersungut-sungut atau perlawanan pada rancangan Tuhan agar kita dapat menjalani masa tobat dan puasa dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Sekalipun telah ada vaksin dan telah diberikan kepada pihak-pihak tertentu,
Namun, belum ada titik terang kapan akan berakhir masa pandemi ini. Dapatkah kami memiliki iman seperti Abraham yang percaya pada rancangan-Mu? Dapatkah kami terus berdoa dan percaya pada janji-Mu yang mendatangkan damai sejahtera? Ampunilah kami yang seringkali mengukur kasih-Mu menurut hati dan pikiran kami sendiri. Setiap doa permohonan kami tidak jarang hanya berfokus pada diri sendiri. Kesehatan, kesuksesan, keamanan, kenyamanan, keselamatan kami mohonkan untuk diri kami atau setidaknya orang-orang terdekat kami. Tidak siap, bahkan tidak ingin kami menghadapi sakit, kegagalan, tantangan, hambatan, dan segala sesuatu yang menyulitkan hidup. Ampuni kami yang belum mampu berdoa, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dan nafsuku, tinggallah Kau tetap di hatiku. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 92 ayat 5 dan 6 demikian. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih
kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan membaca Alkitab kita, merenungkan firman-Nya dan menghayatinya serta menjadikannya dasar untuk hidup kita. Mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuntun dan pimpinlah kami ya Tuhan, hidup seturut kehendak-Mu melalui terang firman-Mu, agar di dalam kehidupan menghadapi pandemi dengan segala dampaknya ini, kami tetap dimampukan untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 17 ayat 1-7 dilanjutkan ayat 15-16. Bacaan pertama dari Kejadian 17 ayat 1-7 dilanjutkan ayat 15-16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepadanya, "Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur.
sabarlah terhadap Tuhan, hai yang takut akan Tuhan. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Nasarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya, dan bersujud sembah padanya. Semua orang yang sombong di bumi kan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah
Bacaan kedua dari Roma pasal 4 ayat 13 hingga 25. Roma pasal 4 ayat 13 hingga 25. Demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita yang ketiga dari kitab Injil, Markus pasal 8. Markus pasal 8, ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-38. Markus pasal 8, ayat 31 sampai 38. Demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari.
Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?" Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, kita bersama-sama akan mengangkat tema berani hidup dalam rancangan Tuhan. Sebagai orang yang diselamatkan untuk hidup taat kepadanya, secara khusus berani hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita melihat diri kita. Sudahkah kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan? Atau ke depan ini sebenarnya rancangan Tuhan buat saya, buat kita apa? Tidak apa-apa juga kalau ibu bapak dan saudara-saudara masih menanyakan hal itu. Itu sangat wajar. Tetapi justru pada kesempatan ini Tuhan mau menuntun, Tuhan mau menunjukkan kepada kita terangnya untuk kita boleh memahami. Agar kita lalu berani berjalan atau kita berani hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita mulai dengan apa yang kita bersama-sama baca dari kitab Kejadian. Kalau kita memperhatikan apa yang dikemukakan Paulus dan juga yang kita baca tadi dari Kejadian pasal 17, mungkin akan dengan cepat, dan itu memang juga sudah terbiasa dalam hidup kita. Kita mengetahui bahwa Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Bahkan ibu bapak dan saudara-saudara mungkin tidak tahu latar belakangnya, tapi juga karena aku beriman maka aku juga adalah anak Abraham. Itu tidak salah. Nah, tapi yang menarik ibu bapak dan saudara-saudara, yang membuat Abraham kemudian siap, kemudian terus berjalan dalam rancangan Tuhan, apa?
Yang jelas janji yang telah dinyatakan kepadanya, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Allah yang dipercayai Abraham akan menjadi Allah keturunannya. Itu ke depan. Itu rancangan terkait dengan Abraham. Menjadi bapak bagi banyak bangsa. Tetapi kalau Abraham nggak punya anak, gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, itu yang saya mau tunjukkan. Bagaimana Abraham ketika lama menanti, Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Di sana dikemukakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi belum punya anak, usianya sudah tua. Itulah sebabnya penulis kitab Kejadian ini, Bu Bapak, menyaksikan ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, bagaimana Abraham protes, bagaimana Abraham menggerutu, bagaimana Abraham sedikit marah kepada Allah. Kalau tadi kita mengikuti penyalaan lilin Prapaskah yang kedua, lilin jangan bersungut-sungut. Nah, api sungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Tetapi justru ternyata Abraham sempat bersungut-sungut. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Akankah Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita sebagai keturunan anak-anak Abraham di dalam situasi ini kita juga sempat bersungut-sungut? Nah, tetapi firman Tuhan hendak menyatakan justru dengan kondisi yang demikian, maka Allah pada bacaan kita tadi mengawali dan menekankan kembali janjinya. Allah menyampaikan kepada Abraham pada Kejadian pasal 17, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Ini Bapak Ibu sekalian, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa, yang selama ini sempat bergumul, yang selama ini sempat diimani, meskipun sempat digerutui, sempat disungut-sunguti. Tuhan menekankan, akulah Allah yang kuasa. Kuasa apa saja? Lalu ditekankan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Inilah kaitannya dengan kehidupan terkait dengan rancangan Tuhan. Melangkahlah dengan iman dan hidup tanpa cela. Agar apa? Ya, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Harus mulai dibiasakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Kembali menjadi beriman, setia hidup dalam rancangan Tuhan setelah sempat bersungut-sungut. Nah, ada kondisi yang lebih berat lagi. Apa yang tadi kita bersama-sama baca dari Mazmur, kalau pemazmur mengungkapkan, kalau pemazmur berkata, ia menyampaikan pada ayat yang ke-23 dari Mazmur 22, aku akan memasyurkan namamu, nama Tuhan. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, mengajak orang lain untuk memuji Allah, untuk memuliakan Allah, untuk gentar terhadap Allah. Dia mau memasyurkan juga bersama dengan orang lain. Ibu Bapak, situasi pemazmur, situasi Daud yang mengungkapkan seperti ini, kira-kira kondisinya bagaimana?
tidak ada pandemi, santai-santai saja, tenang-tenang saja, kehidupannya nyaman-nyaman saja, nggak ada macam-macam. Oh tidak. Justru kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, maka kita akan melihat apa yang dikemukakan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu gambaran penderitaan, tekanan, kesulitan yang sedang dihadapi oleh Daud, pemazmur. Namun demikian ia di tengah-tengah penderitaan itu, dalam pengharapannya, dalam kehidupannya untuk terus berjalan dalam rancangan Tuhan, ia percaya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan, akan menolongnya. Bahkan Tuhan juga akan menopang. Di dalam pemazmur hendak menyatakan syukur bagi Tuhan, hendak membayar nasar bagi Tuhan, hendak memasyurkan namanya. Ketika dalam kelemahannya ia percaya Tuhan pun akan menopangnya. Ini Ibu Bapak dan saudara-saudara. Nah, berbeda dengan apa yang bersama-sama kita saksikan di dalam bacaan Markus tadi. Berbeda. Apa yang Markus katakan terkait dengan pengalaman, kalau di dalam kitab Injil Matius, Ibu Bapak dan saudara-saudara, di dalam Matius pasal 16, pada ayat yang ke-16, maka kita akan menemukan di sana, maka jawab Simon Petrus menjawab ketika ditanya Yesus, menurut kamu siapakah aku? Setelah ditanya menurut orang lain dan seterusnya, pada ayat yang ke-16 Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurut kamu siapakah aku? Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban pengakuan yang luar biasa. Tentu ini punya korelasi dengan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Petrus sadar bahwa, Petrus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah karena Allah yang maha kuasa, Allah yang pencipta. Dia berkarya dalam Kristus Yesus. Maka ia menyampaikan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ini kan luar biasa sekali. Tetapi belum lama dengan apa yang dia nyatakan ketika Yesus kemudian membeberkan apa yang juga dikemukakan di dalam kitab Injil Markus tadi, dengan terus terang Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan dicela, akan ditolak, akan dihujat, dan seterusnya. Bagaimana tanggapan Petrus? Akankah ia tetap memandang Yesus adalah Mesias, anak Allah? Yesus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia yang punya kuasa Allah? Atau disinilah berbalik. Kalau tadi Abraham bersungut-sungut lalu beriman, semakin kuat, demikian pula pemazmur dalam penderitaannya justru imannya semakin kuat di dalam Tuhan dan kerinduannya untuk menyaksikan, memasyurkan Allah luar biasa. Ini setelah menyaksikan karya Yesus, ditanya engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus menyampaikan terus terang jalan untuk keselamatan bagi banyak bangsa, hadirnya berkat kesukacitaan bagi banyak bangsa yang harus ditempuh, tetapi sikap Petrus bertolak belakang. Ia menarik Yesus sehingga Yesus menyampaikan, enyahlah iblis. Dalam bahasa aslinya sebenarnya ungkapan marah itu, saudara-saudara, ke belakanglah sini. Jadi ungkapan yang menyatakan kuasa jahat, kuasa penghalang untuk karya penyelamatan itu jangan di depan, biarlah di belakang. Ini ungkapan kemarahannya. Nah,
Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, yang menarik adalah ini yang kemudian oleh Paulus kepada jemaat di Roma juga disampaikan keberadaannya sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus. Apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, menarik apa yang dikemukakan oleh Paulus. Pada ayat yang ke-24 bagian B, Paulus mengatakan, sebab kepada kita pun, Paulus, jemaat di Roma, saudara dan saya, Allah memperhitungkannya. Kita diperhitungkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita percaya kepada Dia. Pada siapa? Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita. Yesus yang sudah diserahkan karena pelanggaran kita, bukan karena Dia yang salah, bukan karena Yesus, tapi karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus disalibkan karena pelanggaran kita. Kemudian Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dibangkitkan kembali untuk membenarkan saudara dan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita dibaptis, ada penjelasan di sana, kita turut mati bersama Kristus. Dan kita dibangkitkan bersama-sama dalam kehidupannya. Ini iman percaya kita kepada Yesus yang membuat kemudian Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, kita diperhitungkan oleh Allah. Kita menjadi keturunan Abraham, keturunan orang beriman. Nah, jika demikian, karena iman percaya kita, maka kita pun masuk di dalam rancangan, rencana karya Allah ke depan, yaitu rancangan karya penyelamatan. Maka Yesus memakai istilah, kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat, artinya menjadi kawan sekerja. Nah, ini ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Paulus menyampaikan, bukan dari bacaan kita tadi. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21, ia menyampaikan demikian, sebab yang sangat kurindukan, yang sangat dirindukan Paulus, dan kuharapkan dan diharapkan ia, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ketika hidup maupun mati, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Ini mengisi, melangkah dalam rancangan Tuhan. Berani melangkah, berani hidup dalam rancangan Tuhan. Rancangan keselamatan. Rancangan turut serta dalam karya Allah. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, Paulus menyampaikan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini yang sering kita senang, yang punya kaitannya dengan untung, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu di GKJ Jakarta ada yang Bapak namanya Untung atau tidak. Yang berbahagia Tanjung Priok ini punya Pak Pendeta Untung. Kenapa? Seringkali kita memikirkan keuntungannya saja. Aduh, kalau mati saya untung. Tetapi kita kurang menyelami, memahami, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa hidup adalah Kristus? Karena buat Paulus, dia telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dia telah beroleh keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus untuk dinyatakan dalam rancangan Allah itu di tengah-tengah dunia.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Menyatakan diri sebagai Kristus. Lalu dirinya, nah ini dia. Paulus sadar betul bahwa dirinya sudah mati dan sudah diselamatkan. Jadi seperti kita orang percaya, kalau kita memahami apa yang Paulus katakan, sebenarnya kita sudah mati sebelum tidak bisa bergerak. Pemahaman ini untuk kita menyadari yang harus kita nyatakan dalam keberanian menyatakan rancangan Tuhan, menyatakan karya penyelamatan, menyatakan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, memasyurkan namanya seturut dengan kehendaknya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah betul-betul kita sudah merasakan mati? Pasti Bapak Ibu akan menjawab, ya belumlah Pak, wong kita malah pengen hidup kok. Boleh, baik. Akan tetapi kita harus sadari untuk kita berani menyatakan rancangan Tuhan seperti yang dijelaskan oleh Paulus. Hidup dan matiku memuliakan Tuhan, tubuhku memuliakannya. Bagiku hidup adalah Kristus. Karena sudah memiliki keselamatan. Kenapa? Di dalam kelemahan, di dalam ketakberdayaannya, Tuhan datang memanggil. Tuhan mempercayakan kepada Paulus. Sebelumnya luar biasa, kepada Timotius ia menyatakan, aku seorang penjahat, aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang ganas. Dan Stefanus menjadi korbannya. Betapa luar biasa. Dan ia menyatakan, akulah manusia yang paling berdosa. Tetapi itu yang membuatnya kemudian ketika Tuhan datang, ia bertobat dan terbuka, percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, menerima panggilannya, menyambut pengutusannya, menyatakan hidupnya Kristus, bukan dirinya. Kenapa? Dirinya sudah mati. Nah, ini Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya menjadi teringat seorang ingin selamat di dalam kehidupan orang Jawa. Biasa berguru supaya, bahkan kadang-kadang berguru supaya kuat, supaya hidup makin baik, supaya selamat sentosa. Terus mencari guru di tempat yang lain. Suatu saat dia ketemu dengan orang, dan ketika dia bertanya, ketika mereka berbicara ingin mencari guru, apakah Bapak punya guru yang lebih baik? Oh, punya. Tapi untuk menyatakan keselamatan, untuk menyatakan kehidupan, untuk menyatakan kehidupan yang lebih baik, itulah jalan yang diajarkan, itulah jalan yang ditunjukkan oleh guru saya. Apa? Jalan itu jalan menurun, bukan mendaki agar mendapatkan ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi itu didapatkan dengan jalan menurun. Loh, kok begitu? Kami mempercayai, kata Bapak itu, bahwa jalan menurun itu ditunjukkan Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk menyelamatkan manusia. Dia turun menjadi manusia. Siapa? Yesus. Ketika ia turun menjadi manusia, tidak hanya berhenti pada keberadaan sebagai manusia, tetapi ia turun lagi menjadi hamba. Dalam keberadaannya sebagai hamba, ia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Untuk memberikan keselamatan, pertolongan, berkatnya kepada manusia, kepada dunia. Berhenti di situ? Oh tidak, masih turun lagi. Ia tidak bersalah tetapi dihukum. Allah yang maha tinggi menjadi manusia, lalu menghamba menjadi hamba, membiarkan diri didosakan, dan yang paling bawah
mati. Agar apa? Bisa kemudian bangkit dari tempat yang paling bawah itu untuk memberikan pembenaran kepada orang yang percaya. Ini yang harus dilakukan. Seiring dengan rancangan karya penyelamatan, orang itu mengatakan, wah, kok berat sekali ternyata meskipun jalannya menurun. Ya, kenapa? Tidak mudah untuk membuat diri sebagai yang telah diselamatkan. Aku sudah mati. Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu tahu bagaimana orang mati? Mudah untuk tidak bersungut-sungut? Enggak. Orang sudah mati ya sudah, enggak bergerak kan, diam saja. Yang hidup apa? Kristus menyatakan damai, menyatakan sukacita, menyatakan topangan, menyatakan dorongan, menyatakan kekuatan. Tetapi tidak sedikit orang percaya yang masih menggerundel, yang masih bersungut-sungut, yang masih baperan. Orang sudah mati kok baperan. Orang sudah mati kok masih marah-marah. Aneh. Ini Bapak Ibu sekalian yang kemudian diingatkan oleh Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam kematiannya Kristuslah yang ingin dinyatakan. Dalam ketidakmudahannya maka Yesus mengatakan bukan hanya untuk memikul salib saja, tetapi ia sampaikan menyangkal diri, mematikan diri, memikul salib dan mengikut, sebab Yesus berjanji akan terus menyertai. Mari melangkah. Mari berani hidup dalam rancangan Tuhan. Meski tidak mudah seperti dalam suasana pandemi ini, tetapi kita tetap boleh percaya. Ia terus beserta. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saya mengundang kita tetap bangkit berdiri, dan Bapak Ibu yang di rumah bisa sambil bergandengan. Kita akan menyatakan syafaat kita, dan kita awali dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan dalam versi Juswanturi. Dipersilahkan duduk. Marilah kita bersama menyatakan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkenan menjawab, memenuhkan apa yang menjadi permohonan kami. Dengan pimpinan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh belajar kepada Abraham, Bapa orang percaya, yang dalam Yesus Kristus membawa kami hadir sebagai keturunan-keturunannya. Biarlah kami juga boleh menyaksikan hidup, belajar dari Bapa Abraham, walau dalam kesulitan kami boleh menguasai diri untuk seperti pemazmur, justru mengarahkan di saat dalam penderitaan, pergumulan, kesulitan, kesengsaraan kepada Tuhan. Seruannya, ratapannya berujung pada kerinduannya untuk terus menyatakan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Kepadamu ya Allah, biarlah kami juga boleh belajar, walau sering terjadi dalam kehidupan kami, bersikap seperti Petrus, kurang menghayati apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang melalui kuat kuasa Roh Kudus telah berkata-kata melaluinya. Ketika Yesus bertanya dan menjawab, Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun nampaknya belum memperlihatkan kesiapan. Dan ketika Yesus membeberkan rancangan kehidupan yang harus dijalani sebagai muridnya, sebagai sahabat, sebagai kawan sekerjanya,
tidak siap untuk mengelola kesengsaraan, kesulitan, ketidakbaikan. Justru Yesus menyampaikan untuk boleh terus melanjutkan dan menyatakan karya penyelamatan, semakin turun bahkan hingga ke dalam kerajaan maut, untuk membawa manusia dalam kematian dan hidup dalam pengampunan dan pembenaran Allah. Sehingga seperti apa yang telah diperbuat Paulus, biarlah kami juga terus boleh melangkah, berani menyatakan hidup bagi Kristus. Hidupku Kristus, karena kami telah Engkau bawa dalam kematian, dalam keberadaan kemanusiawian kami. Kepadamu ya Allah, biarlah pertolongan Tuhan terus menopang, terlebih di dalam situasi pandemi, di dalam situasi yang tidak mudah, bahkan terwarnai dengan berbagai krisis. Banyak orang meratap mengungkapkan kepedihan, keluhan, ketidaksejahteraan. Ya Allah, biarlah kami sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau perkenankan untuk kami mati dan hidup bagi-Mu, kami terus tetap boleh menyatakan karya Tuhan. Kami tetap boleh mengandalkan dan menyerahkan diri dalam Kristus yang hidup. Kepadamu ya Allah, kami menyerahkan pula, biarlah hikmat yang demikian juga boleh menopang para pemimpin pemerintah di negeri ini, anak-anak negeri yang boleh berbuat untuk menyikapi kondisi yang tidak menyejahterakan, situasi pandemi yang masih berkepanjangan, tetap boleh menyatakan syukur bagi-Mu, tetap boleh menyatakan kesukacitaan bagi Tuhan dalam segala perbuatan sekecil apapun, menyatakan karena hidup bagi Kristus. Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan kehidupan masyarakat di negeri ini. Biarlah Engkau juga terus menolong dengan kuat kuasa Roh-Mu untuk boleh menyadari bahwa sungguh Engkau tidak meninggalkan, Engkau tidak membiarkan penderitaan, kesulitan, pandemi, wabah ini berkepanjangan. Namun kami boleh melihat sisi lain bagaimana Engkau tidak menunjukkan kesabaran-Mu agar Engkau boleh menyatakan karya yang menolong orang lain bertumbuh dalam iman, menyadari akan kuat kuasa-Mu dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga boleh menyaksikan hidup dalam kebenaran seturut kehendak Tuhan. Kepadamu ya Allah, tuntunlah kami sebagai majelis gereja, pengurus komisi, jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, agar kami berani hidup dalam rancangan Tuhan. Oleh karena iman percaya kami, sempurnakanlah seru doa syukur dan syafaat kami ini untuk kesempurnaannya yang kami percaya Tuhan berkenan memenuhkan di dalam berbagai kekurangan, dalam kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam pengasihan-Mu kami mohon.
doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membawa persembahan bagi Tuhan dengan ayat pengantar dari Yesaya pasal 32 ayat 8. Yesaya pasal 32 ayat 8. Demikian. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan di dalam doa persembahan. Bapa yang baik, kembali kami menghadap tahta suci-Mu, membawa persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan dan berkati bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu di masa pandemi ini, dan berilah pada kami hikmat untuk semakin bijak mengelola setiap berkat-Mu di masa pandemi yang penuh dengan kesulitan ini. Tuhan, kasihanilah kami, mampukan kami, dan tolonglah kami senantiasa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam setiap langkah yang kami lakukan. Dalam nama Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Yesus tubuh dan jiwa.
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Janganlah gentar menjadi pengikut Kristus meski harus pikul salib. Tuhan mampukan kami untuk tetap berani hidup dalam rancangannya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau untuk terus melangkah hidup dalam rancangan Allah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia untuk menopang. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.